Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Liani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pengobatan luka bakar. Yang pertama, ada definisi luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Selanjutnya ada penyebab luka bakar. 1. Cairan panas, contohnya air dan minyak. Yang kedua, api, contohnya bensin dan minyak tanah. Yang ketiga, listrik, contohnya PLN dan petir. Yang keempat, zat kimia, contohnya asam dan basa. Dan yang kelima, radiasi, contohnya matahari radioterapi. Selanjutnya ada lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis, adalah lapisan yang paling luar. Dermis adalah lapisan yang paling dalam. Selanjutnya subkutan adalah lapisan yang menempel langsung pada otot. Nah, selanjutnya ini adalah contoh gambar dari pasien yang terkena luka bakar. Ada air panas, api, zat kimia, dan listrik. Selanjutnya derajat luka bakar, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Yang pertama derajat 1, bagian kulit yang terkena itu epidermis atau kulit yang paling luar. Penampilan lukanya itu memerah menjadi putih ketika ditekan, minimal atau tanpa edema. Yang kedua atau derajat 2, bagian kulit yang terkena adalah epidermis dan bagian dermis. Penampilan lukanya melepuh, dasar luka bintik-bintik merah, epidermis retak, permukaan luka basah. Selanjutnya derajat 3, bagian kulit yang terkena itu epidermis, keseluruhan dermis, dan kadang subkutan. Penampilan lukanya kering, luka bakar berwarna putih seperti bahan kulit atau gosong, kulit retak dengan bagian lemak yang tampak edema. Selanjutnya ada perawatan dari luka bakar. Yang pertama, luka bakar derajat 1 tidak perlu dibalut, cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit dan melembabkan kulit. Bisa menggunakan ibuprofen dan acetaminophen untuk mengatasi rasa sakit dan pembengkakan. Kemudian luka bakar derajat 2 perlu perawatan luka setiap harinya. Pertama-tama luka diolesi dengan salep antibiotik, kemudian dibalut dengan perban dan dibalut lagi dengan perban elastik. Yang ketiga, derajat luka bakar yang ketiga perlu dilakukan pencangkokan kulit. Dan yang harus perlu diperhatikan adalah ketika mengalami luka bakar itu jangan mengoleskan pasta gigi karena itu bisa membuat iritasi di dalamnya. Karena pasta gigi itu panas, di luarnya itu dingin, tapi di dalamnya itu panas dan bisa menyebabkan iritasi. Pertolongan yang pertama itu buat luka bakar itu mengaliri area luka bakar selama 10 atau 15 menit. Seperti itu. Kemudian kesimpulan dari luka bakar atau peran perawat dalam pengobatan luka bakar itu, perawat harus mengetahui derajat atau keparahan yang dialami oleh pasien agar tepat dalam pengobatannya serta diberikan pendidikan kesehatan tentang luka bakar yang tepat. Tujuan dari diberikan pendidikan kesehatan yang tepat itu agar pasien itu tidak salah dalam menangani pertolongan pertama. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.